Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Fatwaningrum, NIM 174218026. Saya mahasiswa Ilmu Kelautan di Universitas Surabaya angkatan 2018. Pada video ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas dinamika populasi ikan. Jadi, di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Dinamika Populasi Sumber Daya Ikan Layur Lepturacanthus saphala di Perairan Selat Sunda. Ditulis oleh Siska Agustina, Menovatria Boer, dan Ahmad Fahrudin. Jenis jurnal yaitu Marine Fisheries, volume 6, nomor 1, Mei 2015. Latar belakang dari jurnal ini yaitu ada Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang merupakan kabupaten dengan produksi perikanan yang tinggi di Provinsi Banten. Tempat pendaratan ikan atau TPI yang terdapat di Kabupaten Pandeglang ada 14 TPI. Dengan volume produksi tertinggi adalah di Pelabuhan Perikanan Pantai PPP Labuhan. Potensi sumber daya ikan di Kabupaten Pandeglang terdiri dari ikan pelagis, ikan demersal, ikan karang, kerang-kerangan, cumi-cumian, dan udang-udangan menurut TKP Pandeglang 2013. Kemudian ada Pelabuhan Perikanan Pantai. PPP atau Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan terdiri dari 3 TPI, yaitu TPI 1, TPI 2, dan TPI 3. Produksi perikanan tangkap di PPP Labuhan, Banten berfluktuasi dari tahun 2003 sampai tahun 2013 dengan rata-rata volume produksi sebesar 592,10 ton per tahun. Kemudian ada ikan layur. Ikan layur merupakan ikan dengan nilai ekonomis penting dan merupakan komoditas ekspor untuk ukuran besar. Hasil tangkapan ikan layur sebesar 10% dari hasil tangkapan total ikan demersal tahun 2013 menurut DKP Pandeglang 2013. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kemenkp nomor 45 tahun 2011, tingkat pemanfaatan ikan layur di Selat Sunda sudah moderate exploited. Hal ini diduga karena meningkatnya penangkapan ikan dari tahun ke tahun yang disebabkan adanya peningkatan permintaan pasar terhadap ikan layur. Laju eksploitasi ikan layur di Selat Sunda juga telah melebihi titik optimum. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dinamika populasi sumber daya ikan layur di perairan Selat Sunda. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan pengelolaan perikanan layur yang tepat dan berkelanjutan. Kemudian metode penelitiannya itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan di tempat pelelangan ikan atau TPI di wilayah PPP Labuhan, Banten pada bulan Mei sampai Oktober 2014. Kemudian data yang digunakan adalah data primer yang merupakan data biologi. Pengumpulan data biologi dilakukan melalui pengukuran panjang total, bobot basah, jenis kelamin, dan TKG ikan layur setiap 20 hari sekali selama 6 bulan, yaitu Mei sampai Oktober 2015 di PPP Labuhan. Kemudian, pengambilan data primer dilakukan berdasarkan wawancara dengan nelayan dengan cakupan fishing ground di wilayah Selat Sunda, yaitu sebanyak 17 responden. Nah, untuk analisis data, ini ada parameter pertumbuhan, panjang pertama kali tertangkap, ukuran pertama kali matang gonat, dan laju mortalitas dan eksploitasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di sini ada kondisi perikanan ikan layur di PPP Labuhan, Banten. Komposisi hasil tangkapan di PPP Labuhan didominasi oleh ikan pelagis besar sebanyak 52%, sedangkan ikan demersal sebesar 29%. Secara keseluruhan, dari hasil tangkapan ikan demersal, ikan layur memiliki persentase penangkapan sebesar 10%. Kemudian, alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan demersal di daerah Labuhan itu terdiri dari dogol, cantrang, lampara dasar, jaring arat, payang, dan jaring insang. Hal ini menjadikan ikan demersal bersifat multi-gear dan multispesies. Nah, untuk grafik lingkar di samping ini
yang atas dia menunjukkan persentase ikan demersal ada sebanyak 29%, ikan lainnya 6%, udang dan cumi-cumi 4%, kerang 3%, ikan karang 6%, dan ikan pelagis 52%. Kemudian grafik yang bawah itu menunjukkan ikan demersal pada ikan layur itu sebesar 10% saja. Selanjutnya yaitu estimasi parameter pertumbuhan ikan layur. Parameter pertumbuhan ikan mula-mula diduga melalui analisis pemisahan kelompok ukuran. Panjang ikan betina berkisar antara 232 sampai 643 mm dan ikan jantan berkisar antara 245 sampai 642 mm. Diperoleh nilai dari parameter pertumbuhan yaitu panjang asimptotik tubuh ikan betina yaitu sekitar 710,41 mm dan jantan 869,52 mm. Koefisien pertumbuhan ikan betina yaitu 0,30 per bulan dan jantan 0,23 per bulan. Dan umur teoretik ikan pada saat panjang ikan pada ikan betina yaitu min 0,23 per bulan dan jantan min 0,29 per bulan. Kemudian panjang ikan pertama kali tangkap. Berdasarkan analisis panjang ikan layur betina pertama kali tertangkap sebesar 460,46 mm dan jantan sebesar 454,66. Artinya selama penelitian ikan 50% tertangkap memiliki panjang terkecil sebesar 454 sampai 460 mm. Nah, untuk grafik di samping yang atas ini menunjukkan panjang ikan betina dengan titik tengah itu ada 460,46 mm. Sedangkan yang bawah itu grafik untuk panjang yang jantan, titik tengahnya ada 454,66 mm. Selanjutnya yaitu panjang ikan pertama kali matang gonat. Panjang ikan pertama kali matang gonat dianalisis berdasarkan data tingkat kematangan gonat ikan yang mengacu pada klasifikasi Casey. TKG atau tingkat kematangan gonat adalah tahap tertentu perkembangan gonat sebelum dan sesudah ikan memijah. Analisis kematangan gonat ini menggunakan metode Spearman-Karber. Dengan hasil pada penelitian ini adalah nilai kematangan gonat ikan layur betina sebesar 567,24 mm dan jantan sebesar 599 sampai 73 mm. Selanjutnya ada mortalitas dan laju eksploitasi ikan layur. Berdasarkan parameter pertumbuhan von Bertalanffy, ikan layur diperoleh tingkat mortalitas alami betina sebesar 0,27 per tahun dan jantan sebesar 0,22 per tahun. Mortalitas penangkapan ikan betina sebesar 0,97 per tahun dan jantan sebesar 1,38 per tahun, sehingga mortalitas total betina sebesar 1,25 per tahun dan jantan sebesar 1,60 per tahun. Berdasarkan hubungan antara F dan Z, maka dapat diketahui nilai eksploitasinya. Laju eksploitasi adalah tingkat atau laju pemanfaatan sumber daya ikan oleh kegiatan penangkapan. Laju eksploitasi ikan layur betina sebesar 72% dan ikan layur jantan sebesar 83%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ikan layur merupakan salah satu ikan demersal yang didaratkan di PPP Labuhan dengan hasil tangkapan 10% dari hasil tangkapan ikan demersal pada tahun 2013. Kondisi perikanan ikan layur telah mengalami tangkap lebih secara biologi. Laju eksploitasi ikan layur betina sebesar 72% dan jantan sebesar 83%. Pada fase pertumbuhan, dengan nilai panjang ikan pertama kali tertangkap lebih kecil dibandingkan panjang ikan pertama kali matang gonat, sehingga saran pengelola yang disarankan adalah dengan
pengaturan mata jari selektif. Terima kasih dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.